Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa dengan saya lagi di mata kuliah jaringan komputer 2 ya. Oke, kemarin kan sudah UTS ya. Oke, udah dikumpulkan semua atau nanti habis ini mau saya nilai untuk tugas-tugasnya. Terus nanti yang belum nanti bisa dikirimkan WA apa-apa. Soalnya kan batasnya kan hari kemarin Senin tapi belum tak cek. Soalnya aku belum melihat hasilnya. Oke. Itu ngumpulinnya per kelompok satu atau per anak, Pak? Per kelompok saja tidak apa-apa. Kan sudah ada namanya toh di situ toh? Sudah. Oke, sudah ada namanya. Kalau sudah ada namanya ya berarti sudah bisa nanti tinggal saya masukkan ke nilai UTS-nya saja. Oke, saya mulai ya untuk mata kuliah ini setelah UTS, yaitu tentang traffic ya. Traffic dan konsep penyambungan. Oke. Traffic itu bahasa Indonesia ini apa? Traffic. Lalu lintas. Oke, benar. Nah, jadi dalam suatu komunikasi data atau komunikasi suatu pengiriman data jaringan komputer itu dia punya traffic atau istilahnya lalu lintas. Nah, apa saja yang harus kita pelajari? Istilah-istilahnya nanti ada banyak sekali di sini. Yang pertama ada laju panggilan. Nah, karena ini jaringan komputer kita masuknya ke seluler. Yang kedua, jelas pasti nanti kita ketemu namanya laju panggilan. Kamu kan kemarin sudah merancang perancangannya, toh. Sekarang kita masuk ke trafficnya. Nah, laju panggilan itu adalah banyaknya panggilan pada suatu periode atau intensitas panggilan tiap lintasan traffic selama jam sibuk atau busy hour. Jadi istilahnya ada jam sibuk atau busy hour. Nah, biasanya kalau kita menggunakan panggilan itu ada jam-jam tertentu. Tidak 24 jam ini digunakan terus-menerus. Nah, ada jam busy hour, jam renggang, itu seperti apa. Yang kedua ada holding time. Holding time itu adalah lama pendudukan lintasan traffic oleh suatu panggilan. Jadi istilahnya, selama nanti kita mau telepon, mau video calling, itu ada lama istilahnya panggilannya atau holding time-nya. Nah, jadi kalau kita mau menggunakan panggilan, itu istilahnya holding time. Yang ketiga ada lintasan traffic. Nah, lintasan traffic itu berkaitan dengan kanal itu saluran, bukan kanal gitu ya. Terus ada time slot, atau time slot ini waktu slotnya. Jadi setiap kita memanggil atau melakukan panggilan itu ada waktu time slotnya. Ada pita frekuensi yang digunakannya, saluran, trunk, switch, atau sirkuit di mana kita bisa berkomunikasi secara berurutan. Jadi kan kita kemarin sudah merancang ya, misalkan berapa jumlah orangnya, itu dia punya kanalnya atau punya slot panggilannya. Nah, jadi kalau slotnya itu penuh ya nanti mungkin kalau ada panggilan masuk dia tidak akan bisa digunakan, akan dipending terlebih dahulu sampai salah satu panggilan itu selesai dilakukan. Nah, seperti itu. Itu namanya lintasan traffic. Yang keempat ada carried traffic, yaitu volume traffic yang disalurkan oleh suatu switch. Jadi istilahnya semua panggilan kita, yang panggilan maupun panggilan video call maupun panggilan menggunakan pulsa atau mau menggunakan paket data, itu dia punya volume traffic. Jadi dia istilahnya nanti disalurkan ke suatu switch. Jadi suatu switch ini ada di mana-mana. Mungkin nanti akan saya tunjukkan contohnya. Terus yang kelima ada over traffic.
over traffic itu volume traffic yang ditawarkan ke suatu switch. Jelas ya. Kalau carried itu disalurkan. Kalau over berarti kan kita menawarkan. Biasanya kalau menawarkan itu ya istilahnya ada kuotanya. Istilahnya dia punya kuota karena kita menawarkan. Nah, gitu ya. Jadi ada disalurkan sama ditawarkan. Terus yang ke-6 ada busy hour. Busy hour itu periode 1 jam di mana volume traffic paling tinggi dalam 1 hari. Nah, ini biasanya kalau dalam busy hour itu ada yang digunakan. Contoh misalkan pada waktu jam kerja. Itu dia punya busy hour. Tidak dengan antara jam 10 sampai jam 11. Itu intinya busy hour. Terus time consistent busy hour, yaitu periode 1 jam dimulai pada waktu yang sama. Di mana setiap hari itu memiliki volume traffic rata-rata tinggi pada hari pengamatan. Jadi dalam seminggu ini, itu dia pasti punya time konsisten. Kira-kira kita ambil 1 jam, di mana kita ambil traffic atau istilahnya panggilan yang paling banyak pada hari-hari tertentu. Makanya biasanya setelah kita malah seminggu kita lakukan pengamatan, itu biasanya diamati dulu. Mungkin dalam waktu, misalkan busy hour-nya itu jam 1 sampai jam 2 siang. Atau mungkin jam 9 sampai jam 10. Nah, itu biasanya nanti untuk kalkulasi untuk ke depan hari esoknya. Nah, itu istilahnya time consistent busy. Terus yang ketujuh, yang ketujuh ya, ada busy season busy hour. Apa itu busy hour? Yaitu jam tersibuk dari minggu tersibuk dalam 1 tahun. Contoh misalkan pada waktu lebaran. Itu biasanya jam tersibuk dari minggu tersibuk dalam 1 tahun. Terus yang kedua adalah waktu tahun baru. Nah, itu busy season, busy hour. Terus selanjutnya waktu hari-hari besar itu pasti dia punya jam tersibuk dari minggu tersibuk dalam 1 tahun. Terus yang terakhir ada average BSBH atau busy season, busy hour untuk trunk group atau istilahnya rata-rata yang kita gunakan dalam panggilan yang nah, itu jadi istilah-istilahnya nanti kita akan ketemu seperti ini. Oke, selanjutnya saya lanjutkan. Oke, traffic ya. Kita belajar traffic di sini. Traffic atau lalu lintas adalah pergerakan dari suatu objek dari titik awal atau origination ke titik tujuan secara acak maupun random. Nah, jadi istilahnya kalau kita ingin melakukan suatu panggilan itu ada pergerakannya. Pergerakan dari data yang kita lakukan. Nah, jadi kalau misalkan ada data yang kita lakukan, itu istilahnya dia akan melalui traffic yang kita lalui. Terus selanjutnya, volume traffic. Volume traffic itu adalah jumlah objek yang bergerak dalam satu periode tertentu. Jadi istilahnya kalau volume traffic itu ya lebar jalannya. Nah, lebar jalan itu muat berapa jumlah mobil atau truk yang kita lakukan pengiriman data. Nah, itu trafficnya. Terus contoh lalu lintas kendaraan. Nah, ini contohnya lalu lintas kendaraan ya. Jumlah mobil yang bergerak dalam satu rute selama 1 jam. Nah, itu contoh volume trafficnya. Contohnya seperti itu. Jumlah mobil yang bergeraknya. Terus kalau dalam komunikasi data ya berarti yang menentukan volume traffic ya jumlah salular atau kanal yang dibutuhkan. Nah, jadi istilahnya semakin banyak saluran yang kita punya, maka bisa lakukan istilahnya kita akan muat banyak data. Ya istilahnya kayak bandwidth, sama kayak bandwidth. Nah, seperti itu. Oke. Kecuali volume traffic, maka rute dan waktu juga harus diperhatikan ketika membahas mengenai lalu lintas. Jadi ini ya, rute itu istilahnya kayak routing. Kamu belajar jaringan komuter kemarin, di jaringan komuter 1, itu istilahnya rute dan waktu juga harus diperhatikan. Atau istilahnya alternatif. Nah, kita punya alternatif sama waktu yang istilahnya yang dilakukan. Kalau rute 1 butuh berapa detik, rute 2 butuh berapa detik. Nah, itu harus diperhatikan juga. Nah, tapi misalkan kalau misalkan kita ambil yang paling cepat ya, cari yang istilahnya yang paling cepat. Tapi waktunya kira-kira nanti kalau banyak yang digunakan ya, kalau waktu malah semakin lama. Mending kita ambil yang lancar atau mungkin yang lama tapi waktunya juga semakin pendek. Nah, itu intinya kita harus perhatikan keduanya.
Oke, contoh ya. Ini ada contoh several line in sama one line. Ini contoh kalau kita lakukan komunikasi data dari several line in sama one line. Jadi istilahnya objek lalu lintas telepon atau komunikasi data itu istilahnya kita melakukan pertukaran informasi. Jadi kayak semacam saya melakukan presentasi ini ya itu saya bertukar informasi kepada kalian. Nah, dari proses bicara, terus saya sharing presentasi saya, itu dia lakukan istilahnya pertukaran informasi. Nah, satuan informasi dari kegiatan bicara adalah waktu ya. Jadi istilahnya waktu yang digunakan itu juga satuan informasi. Makanya pengajaran ini ada batas maksimalnya 40 menit. Nah, itu jadi satuan informasi yang saya gunakan batas maksimalnya cuma 40 menit. Kalau sudah lebih 40 menit ya sudah tidak bisa kita lakukan pertukaran informasinya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke. Volume traffic, nah, satuannya adalah erlang, bukan elang ya, erlang ya. Erlang adalah jumlah waktu bicara dalam suatu periode. Nah, biasanya kalau kita melakukan jumlah waktu bicaranya dalam satu periode, itu biasanya satuannya erlang. Nah, seperti itu. Oke, nah, jadi ingat-ingat talking time in hour period itu erlang. 1 jam ya berarti 1 erlang. 2 jam ya berarti 2 erlang. Nah, itu contohnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau bertanya enggak? Belum, Mbak. Belum ya? Oke, saya lanjutkan. Terus selanjutnya, ukuran traffic telepon. Nah, traffic telepon itu adalah dia punya ukuran. Biasanya, traffic telepon ini membangkitkan panggilan telepon pada suatu sirkuit yang berkenaan dengan lama dan jumlah panggilan. Nah, ini sudah ada rumusnya. Rumusnya adalah A sama dengan C kali T. A itu arus traffic. Nah, atau traffic flow. Nah, C itu adalah jumlah panggilan yang dibangkitkan selama periode 1 jam. Ingat-ingat ya, 1 jam. Terus T adalah rata-rata holding time. Biasanya dalam waktu jam. Jadi holding time itu kita lakukan berapa waktunya. Contoh misalkan, di situ sudah ada contoh soalnya. T-nya itu 2,5 menit. C-nya 237. Maka kalau kita mau mencari arus trafficnya atau traffic flow-nya, berarti 237 kali 2,5. Nah, berarti hasilnya adalah 592,5 panggilan per menit. Nah, ini masih menit ya. Nah, karena ini dalam periode 1 jam, berarti 592,5 dibagi 60. Nah, coba hasilnya berapa kira-kira? 592 dibagi 60. Kira. 592,5 dibagi 60. 9,875. Nah, oke ya. Jadi hasilnya adalah 9,875. Oke. Atau 9,9 boleh kayak gitu. Berarti kamu dibulatkan. Oke. Jelas ya. Jadi ingat-ingat A sama dengan C kali T. A itu arus traffic, C itu jumlah panggilan per periode 1 jam, T itu rata-rata holding time-nya. Oke, saya lanjutkan. Kita masuk ke traffic density sama intensity. Density itu adalah jumlah panggilan serentak, ingat-ingat serentak atau simultan pada masa tertentu. Nah, tadi biasanya ada traffic density. Kalau intensity itu rata-rata traffic density selama periode 1 jam. Ingat-ingat, kalau traffic density itu jumlah panggilan serentak, kalau traffic intensity itu rata-rata traffic density. Nah, seperti itu. Oke. Terus yang ketiga ada intensitas traffic. Intensitas traffic itu digunakan dalam perhitungan dimensi sentral. Nah, jadi ini nggak perlu. Karena kita yang menghitung intensitas traffic itu biasanya pada pihak server. Makanya biasanya setiap wilayah, makanya kan kemarin tak suruh mencari jumlah penduduk per kecamatan kan. Nah, itu istilahnya si intensitas traffic itu dia punya kapasitasnya.
Makanya kalau jumlahnya semakin banyak, nanti server yang kita gunakan berapa atau sentralnya. Gitu. Nah, jadi bisa kita lihat di situ. Oke. Nah, kalau kita buat berarti satu intensitas traffic itu Erlang ya. Satu Erlang itu satu sirkuit diduduki selama 1 jam. Terus unit call atau UC itu call 100 call second atau CCS atau banyaknya sirkuit diduduki yang diamati tiap 100 detik. Nah, jadi setiap 100 detik itu istilahnya 100 call second. Terus ada call hour, call minute, call second. Nah, kalau call hour ya berarti 1 CH. Nah, jadi istilahnya jumlah panggilan selama 1 jam. Terus yang keempat ada traffic unit atau 1 TU. Nah, 1 TU itu rata-rata intensitasnya dibangkitkan sebesar 1 call hour atau selama 1 jam. Jadi rata-ratanya itu berapa kita lihat dalam 1 jamnya itu traffic unitnya gitu. Terus yang kelima ada BCHC atau Equated Busy Hour Call, yaitu rata-rata intensitas dibangkitkan setiap 2 menit. Oke, contoh misalkan satu Erlang itu tadi berapa? 1 jam ya. Nah, berarti itu sama dengan 30 EBHC. Kenapa 30? Karena 1 EBHC itu 2, berarti ada 30 ya. Terus ada 36 CCS. CCS tadi apa? Banyaknya sirkuit diduduki setiap 100 detik. Nah, 1 jam itu ada berapa detik? 1 jam. Halo? 3.600. Nah, 3.600. Ya, 3.600 dibagi 100 kan? Di sini kan apa namanya? Sebentar nih. Berarti kan ini saya gambarkan dulu. Ini kan berarti kan 3.600 ya kan? Dibagi 100 kan? Nah, 100 dari mana? Kamu lihat di sini 100 detik. Berarti sama dengan hasilnya adalah 36 CCS. Nah, itu ya. Terus sama dengan 60 CM. CM itu call minute atau 60 menit. Nah, jadi ingat-ingat, 1 Erlang itu sama dengan 30 EBHC, sama dengan 36 CCS, sama dengan 60 CM. Oke, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya untuk traffic? Ini belum selesai, materinya lumayan ini. Jelas ya? Oke, saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, macam-macam traffic itu ada 3. Tadi ada over traffic. Nah, jadi ingat-ingat over traffic itu tadi apa? Ditawarkan ya. Nah, ditawarkan. Berarti traffic yang ditawarkan atau yang masuk ke dalam jaringan. Nah, terus yang kedua ada carried traffic. Kalau istilahnya Y, itu traffic yang dimuat atau yang mendapatkan salurannya. Terus yang ketiga ada lost traffic atau traffic yang hilang atau yang tidak mendapatkan saluran. Jadi istilahnya kalau kita melakukan komunikasi data, lakukan telepon, lakukan video call, itu istilahnya pasti ada yang hilang juga atau lost traffic. Terus yang G itu ada elemen gandeng atau switching word. Jadi kita melakukan komunikasi data itu juga pasti ada switching networknya. Oke, nah macam-macam traffic ada tadi ada over, carried sama. Oke, ini kalau misalkan kita simulasikan seperti ini. Call over ada traffic. Nah, jadi call over itu istilahnya kita butuh yang namanya pack count atau istilahnya kita hitung dulu jumlah panggilannya berapa. Mungkin di sekitar tower atau mungkin di sekitar kita itu berapa. Nah, habis itu nanti masuk ke komunikasi, switching networknya. Ini ada yang loss, apa yang tidak. Kalau ada loss, ini karena apa? Apa karena overflow, atau mungkin karena hardware-nya, atau mungkin karena jaringan sekitarnya. Nah, itu jadi seperti itu. Baru nanti masuk ke usage. Oke. Nah,
faktor-faktor yang bisa mengalami lost call itu berarti ada beberapa 3 metode. Yang pertama itu apa saja yang bisa menghilangkan lost call itu. Yang pertama biarkan hilang atau loss system. Nah, loss system itu istilahnya jaringannya itu hilang sendiri. Contoh biasanya dalam suatu jaringan komunikasi data, kadang itu sinyalnya ya ada yang biasanya hilang. Mungkin kalau sinyalnya, tapi sebentar saja. Itu biasanya loss system. Mungkin karena apa namanya interferensi atau mungkin pada perputaran di sekitar network di sekitar kita. Nah, itu biasanya seperti itu. Atau biasanya loss system, dibiarkan hilang. Nah, seperti itu. Itu adalah metode kalau misalkan melakukan handle loss call. Terus yang kedua, tunggu beberapa saat. Jika saat itu berlalu dan tidak tersedia saluran baru, berarti disebut loss. Nanti biasanya kalau disebut loss itu terjadi kalau misalkan ada pemutusan jaringan secara berkala. Nah, itu pasti terjadi. Kenapa? Karena tidak semua jaringan ini on terus. Jaringan internet, telepon, mungkin yang lain-lainnya itu biasanya pasti hilang. Nah, seperti itu. Nah, itu biasanya pelayanan waktu tundanya itu biasanya kita ada tiga tiga skema ya. Satu first in first out. First in first out itu berarti istilahnya yang pasti yang menelpon pertama atau mungkin yang melakukan komunikasi data yang pertama itu nanti pasti dia akan selesai melakukan panggilan. Itu jelas. Atau last in first out, atau misalkan yang terakhir melakukan panggilan itu otomatis nanti akan keluar. Nah, jadi bisa yang pertama sama yang terakhir. Sama random queuing. Random queuing itu berarti secara random itu nanti dilepas komunikasinya. Nah, makanya jenenge istilahnya jaringan itu ya seperti ini mainnya. Ada aturan yang harus kita. Nah, terus yang ketiga, diskusikan keuntungan dan kerugian dari alternatif di atas. Skema manakah terbaik yang dapat dicapai. Jadi istilahnya setiap jaringan itu pasti ada untung ruginya ya. Karena jangan istilahnya frekuensi itu tidak semuanya stabil. Pasti nanti naik turunnya pasti ada untung sama rugi. Nah, jadi harus kita kalkulasikan seperti itu. Oke. Nah, ini ada rumus Gauss-nya, nanti ada contohnya ya. Nanti saya buat nanti. Lost call held. Nah, lost call held itu pengguna diasumsikan akan segera memanggil kembali. Nah, ini biasanya digunakan pada Amerika Utara, tapi sekarang sudah tidak digunakan ya. Sekarang rata. Amerika, kalau dulu kan Amerika kan bagi dua ya, Amerika Utara sama Selatan. Dulu komunikasinya berbeda-beda emang. Karena sekarang dulu jaringannya mungkin istilahnya itu ya, kenapa ya? Mungkin dulu ada perselisihan makanya dibuat berbeda jaringannya. Nah, makanya ada Amerika Utara, Amerika Selatan. Nah, jadi jaringannya dulu Amerika Utara pakainya lost call held. Terus selanjutnya ada lost call clear atau pengguna diasumsikan akan segera menutup dan akan menunggu beberapa saat untuk memanggil kembali. Nah, ini kalau LCC atau lost call clear itu digunakan di Eropa atau di bagian-bagian Eropa. Nah, terus selanjutnya yang ketiga, ini pada Indonesia, di Asia khususnya lost call delay. Nah, ini pengguna diasumsikan akan segera otomatis mengantri untuk mendapatkan sambungan. Nah, ini jadi biasanya kalau sekarang itu Indonesia masih lost call delay ya. Kenapa? Kalau misalkan ada itu aja kita harus tunggu dulu sampai dia lakukan selesai panggilannya. Nah, itu contoh dari lost call delay. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Belum? Ada yang mau bertanya tentang tadi traffic sebelum kita masuk ke Ghost? Belum. Ini tinggal 7 menit, nggak apa, saya lanjut aja ya ini ya, tinggal 7 menit soalnya. Iya. Oke. Nah, ini ada rumusnya. Ini kamu nanti, ini kalau misalkan nanti nggak mau nyatet, nanti saya kasih slide-nya. Jadi istilahnya formula traffic ya. Ini butuh yang namanya Gauss. Nah, Gauss ini menggunakan istilahnya keefektivitas panggilannya. Nah, contoh paling umumnya itu biasanya kita asumsikan. Contoh di sini P. P itu berarti probabilitasnya untuk Gauss-nya berapa. Gauss itu sama dengan A pangkat N. Nah, itu tadi adalah trafficnya rata-rata dibagi N. N itu istilahnya jumlah terang atau saluran.
n faktorial. Berarti kalau 5 faktorial itu berarti sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, itu faktorial. Kalau misalkan 4 faktorial ya berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, seperti itu. Dibagi 1 ditambah sigma I sampai N. Jadi kalau jumlah salurannya ada 5 ya berarti ya istilahnya nanti 1 sampai 5. A pangkat I dibagi I faktorial. Nanti akan saya kasih contohnya. Contoh misalkan, carilah GOS untuk A sama dengan 1 perlang dan N sama dengan 5. Nah, berarti GOS-nya itu sama dengan 1 pangkat 5. Salurannya kan ada 5 ya, dibagi 5 faktorial. 5 faktorial berarti berapa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa hasilnya? Berapa? 120. 100? 20. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, 120. Dibagi 1 tambah 1. Pangkat 1 dibagi 1 faktorial ditambah 1 pangkat 2 dibagi 2 faktorial ditambah 1 pangkat 3 dibagi 3 faktorial sampai 1 pangkat 5 dibagi 5 faktorial. Nah, ini nanti kamu dihitung hasilnya ketemu 0,036. 0,0036. Nah, jadi ingat-ingat ya, di sini kan ada sigma ya, sebentar. Nah, oke. Ini setelah kita lihat rumusnya, sebentar. Nah, ini ada rumusnya kan, rumusnya itu di sini ada sigma. Berarti kalau sigma di sini 1 sampai 5, ya berarti kamu ulangi rumus ini, yang ini saja, dari 1 sampai 5. Nah, gitu. Kalau di sini 1 sampai 4 ya berarti kamu ulangi sampai 4 kali. Nah, ini berarti intinya adalah kamu ulangi. Yang kamu ulangi cuma yang sigmanya saja. Gitu ya. Jadi ketemunya adalah 0,0036. Oke. Jelas ya? Boleh. Ada yang mau bertanya nggak? Itu untuk hasil persennya kok 3,6, Pak. Kalau seumpamanya 0,0036 dikali 100 kan hasilnya 0,36. Oh iya, salah ya itu ya berarti ya. 3,6% ya. 0,36 ya itu ya berarti ya. Oke, nanti saya perbaiki. Berarti ini hasilnya adalah, ini salah ya berarti ya. Ini salah. Hasilnya adalah 0,36. Oke, terima kasih masukannya. Berarti ini tadi hasilnya 0,36. Oke. Ada yang mau bertanya lagi enggak? Jelas ya? Oke. Kalau jelas, nah coba cari GOS-nya juga. GOS, ininya kamu ganti 3, N-nya kamu ganti 4. Nilainya berapa? Itu ya. Ini kamu ganti 3, A-nya, N-nya kamu ganti 4. Nah, kamu coba hitung nanti. Terus hasilnya nanti di WA saya. Gitu ya. Kamu foto perhitungannya, terus nanti hasilnya di WA saya. Gitu ya. Jelas nggak? Insya Allah jelas. Oke, nah ini rumusnya ini nanti saya screenshot atau enggak saya kasih slide-nya ya nanti ya. Semuanya ini saya kasih slide-nya supaya nanti kamu bisa, atau enggak nanti kamu screenshot boleh, ini kamu screenshot rumusnya enggak apa-apa. Oke. Nanti kamu ganti A-nya 3, N-nya 4. Kamu hitung bosnya berapa ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan enggak? Belum, Pak. Belum ya? Rumusnya yang tadi di-share, Pak. Oke, nanti saya share ini slide-nya ini. Saya share di WA-nya. Siapa? WA-nya tahu nanti dikasih WA-nya siapa? Miftah ya. Oke, saya share di WA-nya Miftah ini slide-nya ntar. Ya, Pak. Bisa berapa nih,
Makasih, makasih. Oh, kira. Oke, itu aja. Kalau belum ada yang ditanyakan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.